Ya, eh, terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Pada pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai standar kualitas artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Jadi mungkin untuk beberapa dari kalian tidak terlalu familiar ya dengan jurnal ilmiah. Nah, untuk itu nanti akan saya sampaikan di sini. Mungkin kalian juga sebelumnya sudah tahu lah, sudah saya kasih penjelasan begitu terkait jurnal ilmiah ya. Nah, di sini saya ingin lebih menekankan mengenai bagaimana standar-standar kualitas dari artikel. Nah, ini mungkin bisa saya skip. Jadi pemaparan ini saya sampaikan di pertemuan tahun 2019. Jadi pada tahun itu ada konferensi ya yang saya lakukan dengan editor jurnal presipitasi. Nah, di situ ada beberapa hal yang menjadi concern di sini. Nah, untuk yang pertama terkait dengan artikel-artikel yang tidak layak dipublikasi. Jadi kenapa sih artikel ilmiah gitu ya? Itu tidak bisa kita publikasi. Itu karena yang pertama tidak ada aspek saintifik. Jadi artikelnya tidak memenuhi kaidah-kaidah penelitian. Misalkan di situ harusnya ada metode, kemudian ada hasil, ada perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian ada tahapan-tahapan yang jelas gitu. Nah, itu dalam sebuah artikel harus ada aspek-aspek ini. Kemudian yang kedua, tidak ada novelty, jadi tidak ada kontribusi kebaruannya. Kemudian laporannya sudah usang ya atau basi. Kemudian ada plagiasi. Nah, ini yang perlu kalian benar-benar perhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memiliki kesimpulan yang benar begitu. Nah, dalam full artikel ilmiah itu sebenarnya tersusun dari ini. Jadi yang pertama ada judul, kemudian penulis dan afiliasi. Afiliasi itu organisasi yang sekarang sedang kalian berada di dalamnya. Misalkan kalian sekarang ada ITY begitu ya, Teknik Lingkungan. Jadi program studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Yogyakarta. Nah, itu afiliasinya. Kayak saya berarti Undip gitu. Kemudian nama lengkapnya, kemudian abstrak ya. Ada kata kunci atau keyword, kemudian ada isi. Isi ini biasanya standarnya itu ada introduction, ada pendahuluan, kemudian ada metode, ada results, ada discussion, kemudian conclusion atau kesimpulan, kemudian acknowledgement. Acknowledgement itu seperti apa ya, ucapan terima kasih lah. Kemudian referensi dan material tambahan. Oh, mungkin sebelum saya lanjut ke tahapan selanjutnya, jadi sebenarnya kalau jurnal ini sangat penting ya nanti ketika kalian mau tugas akhir. Biasanya nanti dosen itu akan minta tolong ini dipublish di jurnal gitu ya, di jurnal ilmiah gitu. Berarti hasil dari penelitianmu itu dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, itu kalian harus ngikuti guideline ini gitu maksudnya. Jadi memang untuk sekarang kalian belum ngerasain ya urgensinya mungkin ya. Tapi nanti kalau sudah tugas akhir, kemudian misalkan kalian lanjut S2, nah itu nanti pasti itu ya diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah. Nah, ini saya ambil start dulu supaya kalian bisa uh, bisa mendapatkan bekal gitu ya, bisa jadi bekal buat kalian. Nah, jika jika ada yang bukan IMRAT ya, jadi IMRAT itu IMR D harusnya ya, tapi kita singkat jadi IMRAT. Jadi ada beberapa artikel itu non IMRAT, jadi dia itu artikelnya tidak
tidak memiliki biasanya memiliki misalkan literatur review gitu. Jadi setelah introduction ada literatur review. Kemudian method atau material, result and discussion. Nah, ini kembali lagi ke tipe jurnalnya atau tipe artikelnya itu kira-kira seperti apa. Kalau dia masuknya ke riset kualitatif, dia mungkin bisa menerapkan non-IMRAT. Nah, ketika kalian memasukkan artikel ke jurnal ya, jadi yang perlu kalian pahami itu artikel itu bukan jurnal. Maksudnya nanti kalau ditanya sama dosen yang lain gitu ya, silakan download jurnal dulu gitu ya. Itu sebenarnya bukan download jurnal, tapi download artikel. Jadi kumpulan dari artikel adalah jurnal ilmiah gitu. Nah, satu hal yang urgent ya di sini ya, itu adalah bahasa. Jadi kayak misalkan nanti kalian lihat jurnal presipitasi, itu dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya ini baik dan benar atau tidak, itu yang perlu kalian cek. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya nggak benar gitu ya, itu akan lebih baik kalau misalkan gunakan beberapa program atau software yang bisa bantu, misalkan Grammarly atau Quillbot ya, kalau sekarang yang lagi ngetrend. Jadi untuk artikel-artikel yang berbahasa Indonesia itu ikuti standar tata bahasa Indonesia, jadi punya SPOK. Itu juga bisa kemarin pakai software yang saya kasih ya, itu juga dia bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi jangan membuat istilah atau bahasa sendiri yang tidak standar. Nah, permasalahan mahasiswa saat ini adalah bahasanya itu lebih nggak baku ya. Jadi bahasanya itu justru lebih non formal. Misalkan tahu ya, ada yang bilang tahu gitu. Padahal formalnya atau bakunya adalah tahu gitu. Misalkan saya tahu mengetahui gitu, bukan mengetahui gitu. Nah, hal kecil seperti itu tuh sebenarnya sangat urgent dalam pembuatan artikel ilmiah. Kemudian yang kedua itu judul ya. Jadi judul ini harus singkat, padat, jelas, tapi juga mencerminkan gagasan utama dari artikelnya. Jadi tidak boleh memberikan peluang penafsiran yang beragam dan tidak mengandung singkatan kata yang tidak umum digunakan. Misalkan APBN. APBN itu mungkin kalau untuk orang Indonesia kita tahu ya, anggaran penerimaan belanja negara. Nah, cuman mungkin ada orang juga yang nggak ngerti gitu. Jadi harus dipanjangin. Di singkatannya itu dipanjangkan akan lebih baik gitu, daripada kalau kamu membuat singkatan-singkatan tertentu dalam judul artikel ilmiah kamu. Nah, kemudian nama dan afiliasi tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi nama ini harus dicek betul-betul ya. Jadi ada yang misalkan kayak nama saya gitu, Dimas Setiaji Saudara Ramadan, berarti itu harus ditulis semua, tidak boleh disingkat gitu. Jadi sebisa mungkin nama institusi pun harus ditulis lengkap. Jadi misalkan ITY gitu, sebisa mungkin ditulis Institut Teknologi Yogyakarta, bukan Institut Teknologi Jogja. Gitu. Jadi benar-benar hal-hal detail itu sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Jadi ini dari awal saya bilang, kalau kalian misalkan memasukkan artikel ke jurnal-jurnal ilmiah, itu harus lengkap ya dan jelas gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah abstrak. Jadi abstrak ini harus mengandung 5 bab ini. Jadi ada latar belakang, tujuan, metode, ringkasan, dan simpulan. Nah, seringkali orang bikin abstrak itu cuman bikin latar belakang doang, gitu ya. Atau malah latar belakang, tujuan, metode. Hasilnya malah lupa, nggak dimasukin. Kemudian simpulan abstrak seharusnya dituliskan secara lugas dan singkat, kemudian menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris itu nggak boleh ada grammatical error. Nah, ini yang sering sekali saya temui ya.
Grammatical error itu parah banget gitu. Jadi banyak yang ada gitu grammatical errornya. Kemudian untuk pendahuluan itu selalu dimulai dengan latar belakang. Jadi misalkan kalian cerita pengelolaan sampah di kota Yogyakarta gitu. Nah, latar belakangnya itu kenapa apa yang pengelolaan sampah seperti apa yang terjadi di Yogyakarta gitu ya. Terus kajian literatur, jadi kamu cerita. Jadi penelitian lain itu sudah pernah membahas soal pengelolaan sampah berbasis masyarakat misalkan. Itu di mana saja, misalkan di Semarang, kemudian ada di Jakarta dan di mana lagi gitu. Nah, kalian harus bisa ini di paragraf kedua ya. Jadi nanti diceritakan, oh si A gitu misalkan, itu meneliti soal pengelolaan sampah Jogja gitu. Kemudian yang selanjutnya itu penelitian di Jakarta itu metodenya seperti apa? Itu kamu ceritakan di paragraf kedua. Paragraf ketiga kamu cerita soal gap analysis. Jadi kesenjangan novelty statement. Jadi kenapa sih penelitian ini menjadi penting atau penelitian ini harus kamu kerjakan? Jadi itu harus muncul nih gap analysis. Jadi di paragraf ketiga bahwa penelitian ini tuh penting karena dia akan mengisi misalkan gini, kayak kemarin misalkan ada kenapa sih kita harus membuat genose gitu misalkan. Padahal sudah ada metode rapid test untuk COVID-19 gitu. Kenapa harus ada genose gitu? Nah, gap analysis itu menceritakan kenapa harus ada genose gitu. Jadi kamu cerita misalkan rapid test itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi 2 jam gitu. Tapi tingkat akurasinya 70%. Kemudian penelitian lain bilang bahwa penggunaan COVID-19 yang buat di swab test ya, swab nasofaring itu membutuhkan waktu 5 jam misalkan. Nah, oleh karena itu perlu adanya teknologi baru yang dia itu bisa menghasilkan kecepatan pelacakan COVID itu dalam waktu cuma 5 menit misalkan, dan waktunya 5 menit dan akurasinya 90% misalkan. Nah, itu gap analysis. Jadi kamu menceritakan bahwa urgensi dari penelitian yang kamu lakukan. Kemudian yang selanjutnya tujuan dari penelitian. Jadi pendahuluan tuh harus ada beberapa hal ini ya, ada latar belakang, state of the art, gap analysis, dan tujuan. Nah, ini contohnya, mungkin nanti bisa dibaca secara lebih detail begitu. Jadi di sini biasanya diberikan beberapa kata ya, beberapa kata kunci. Jadi however, soil moisture distribution in field varies, which leads to variation in the crop residue, soil and member spectra of each pixel. Nah ini, because the variation in soil and member spectrum signature significantly change with SM, can lead to poor accuracy of the abundance of pure crop residue spectral constituent. Nah, however, few studies have been conducted that evaluate the effects of SM. Jadi ini kata kuncinya adalah however, kemudian lead to poor accuracy. Jadi ini gap analysis, gitu ya. Kemudian untuk metode penelitian, jadi kalian harus jelaskan gitu tata kerja penelitian itu secara jelas. Jadi jangan menggunakan kalimat perintah lah. Ini kalau misalkan orang habis bikin report gitu ya, habis bikin laporan penelitian, terus disuruh bikin jurnal, itu yang jadi masalah adalah ini. Jadi ditulisnya itu kalimat perintah, masih kalimat perintah. Padahal sebenarnya kalau di dalam jurnal itu tidak boleh. Jadi misalkan ada perintah seperti ini, masukkan H2SO4 sebanyak 100 mili gitu. Nah, dalam bahasa jurnal
bahasa artikel ilmiah itu yang dibahasakan jadinya selanjutnya, langkah selanjutnya adalah memasukkan H2O4 sebanyak 1 mili ke dalam reagen misalkan. Jadi bahasanya dirubah jadi bahasa dari yang misalkan dari masukkan sekian gitu ya, jadi memasukkan. Jadi kan beda tuh pembahasannya. Nah, kemudian ini ya, yang benar itu metode, bukan metodologi. Jadi metode dan metodologi itu berbeda. Jadi metodologi itu lebih kompleks ya. Jadi semuanya ya. Jadi kalau metode itu langkah kerja, kalau metodologi itu semacam paham begitu ya. Ini nanti bisa dicek lebih jelasnya mungkin bisa googling aja. Tapi yang jelas dua kata ini sebenarnya berbeda. Jadi kalian juga harus ikutin langkah-langkah dari aturan penulisan di jurnal masing-masing. Nah, ini metode penelitian. Jadi tuliskan peralatan utama. Jadi nggak usah disebutin gunting, gelas ukur, pensil. Ini bukan hal yang penting ya. Jadi yang utama aja yang dimasukkan, kemudian tuliskan secara lengkap lokasi penelitian, jumlah responden, dan lain sebagainya. Kemudian tolok ukur keberhasilan atau kinerja. Nah, dalam hasil dan pembahasan itu ada beberapa hal yang harus disampaikan juga. Yang pertama, what atau how. Jadi bagaimana, apa, dan bagaimana data yang sudah kalian dapatkan, kalian jelaskan gitu. Apa dan bagaimana. Kemudian why, mengapa itu terjadi, mengapa itu berbeda dari hipotesis, mengapa itu terjadi seperti itu ya hasilnya, kenapa berubah, kenapa tidak bisa sesuai dengan harapan kalian, itu harus kalian jelaskan berdasarkan bacaan. Jadi berdasarkan apa yang sudah kalian baca di penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian what else? What else itu artinya apa gitu ya? Apalagi gitu. Misalkan kalian mendapatkan penelitian kalian bisa mendapatkan kompos yang matang itu dalam waktu 10 hari. Nah, kalau penelitian orang lain tuh 10 hari bisa nggak gitu? Atau jangan-jangan penelitian lain bisa membuat composting itu dalam waktu cuma 5 hari. Nah, itu kalian harus kasih penjelasan. Kira-kira implikasi dari hasil penelitian ini tuh terhadap penelitian yang lain itu bagaimana? Terutama dalam penerapan penelitian. Nah, hasil itu beda dengan diskusi ya. Jadi ada yang bilang hasil dan pembahasan. Jadi pembahasan itu berbeda dengan hasil. Jadi kalau hasil itu meringkas temuan atau panduan, finding. Jadi menuliskan data-data yang sudah terolah dalam tabel atau grafik. Jadi jangan ditulis ulang ya, tapi sebenarnya lebih ke menjelaskan. Kemarin kan kalian sudah saya kasih tugas tuh bikin grafik, menjelaskan grafik ya. Nah, itu sebenarnya cara saya untuk membuat kalian bisa menulis hasil. Gitu. Jadi kalian dalam 200 kata ya, dalam satu gambar kalian bisa menjelaskan 200 kata. Gitu. Jadi itu salah satu metode untuk bisa menuliskan hasil dengan baik. Kemudian persamaan ya, jadi persamaan juga harus dibuat dengan baik ya. Jadi simbolnya harus tepat. Kemudian contohnya yang seperti yang sebelah kanan itu. Nah, ini kemarin juga kan saya sudah memberikan tugas untuk gambar ya. Jadi sebenarnya untuk ngecek apakah gambar itu benar atau salah. Nah, itu sebetulnya arahnya ke sini. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan hasil penelitian, itu kira-kira bagaimana respon dari bagaimana kalian menjelaskan itu. Apakah gambar itu tepat? Apakah gambar itu salah? Kemudian
bagaimana gambar itu bercerita tentang hasilnya. Nah, terus di masing-masing artikel, itu harus ada tulisan gambar dan tabel ya. Jadi misalkan berdasarkan gambar 1, berdasarkan tabel 5, berdasarkan tabel 3 gitu ya. Disajikan tabel 3, bukan tabel ini gitu ya. Berdasarkan tabel di bawah ini, bukan gitu ya, tapi berdasarkan tabel 5 di bawah ini atau berdasarkan tabel 5 di atas, itu lebih tepat gitu ya. Jadi kalian merujuk langsung ke nama tabelnya, bukan tabel di bawah atau gambar di bawah atau gambar di atas, gambar di samping gitu. Jadi itu tidak tepat. Karena apa? Karena ketika kita misalkan membuat report ya, membuat laporan, terus ternyata tabelnya ada di atas, kita kan harus ngerubah lagi tabel di atas. Padahal sebelumnya misalkan di bawah gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya soal ini. Ini mahasiswa sering banget ngelakuin kesalahan ini. Nah, ini contoh penyajian tabel, tapi kalau di atas ini disebutnya pur ya. Padahal sebenarnya ini tergantung dari jurnalnya masing-masing. Jadi kalau jurnalnya mintanya garisnya cuma 3 kayak gini, ya harus dibuat 3 gitu. Jadi jangan dibuat seperti ini. Budayanya Indonesia itu, orang Indonesia itu sering nggak baca guideline ya, nggak baca SOP. Nah, sebisa mungkin ketika kalian mau masukin artikel ke jurnal, baca SOP-nya, baca panduannya. Nah, ini kalau tabel nggak cukup 1 kolom, itu dibuat panjang seperti ini. Ini contoh cara penyajian gambar yang baik ya. Jadi ini gambar yang jelek ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini kan terlalu gambarnya dibuatnya pakai kalibri, terus antara waktu fermentasi dengan aksisnya itu mepet gitu ya. Jadi kurang pas juga. Terus kemudian ya ini seperti yang kemarin kita udah bahas ya. Jadi dalam penyajian gambar itu harus ada beberapa guideline yang harus dipatuhi begitu. Nah, dalam kesimpulan itu harus menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Jadi boleh ditambahkan implikasi atau saran. Jadi sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk list atau numbering. Nah, ini juga sering nih, mahasiswa tuh sering bikin tulisan, terutama penelitian itu dalam bentuk item list ya. Jadi jawabannya ini. Bukan dalam bentuk paragraf. Nah, ini nanti kalian harus cek ya, sekali lagi. Jadi kalau kalian mau bikin artikel dalam jurnal ilmiah, itu nggak bisa gitu dalam bentuk item list gitu. Nah, untuk ucapan terima kasih, jadi jangan lupa ya diucapkan ke lembaga. Jadi kalau dalam artikel ilmiah itu jangan mengucapkan terima kasihnya itu ke teman dekat gitu, ke orang tua gitu ya. Tadi lebih ke orang-orang yang membantu dalam penelitian, pemberi dana, fasilitas bahan atau saran. Jadi benar-benar ini ya beda gitu. Ucapan terima kasihnya bukan ucapan terima kasih seperti di report atau laporan TA, tugas akhir atau skripsi, tapi lebih ke lembaga yang membantu penelitian gitu. Nah ini juga ini daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka tuh nilainya besar ya, nilainya 7. Kalau dalam tadi kalian kalau semisal kalian perhatiin itu ada beberapa nilai-nilai ini ya.
Jadi ada contoh penyajian tabel dan lain sebagainya, itu ada nilainya. Nah, yang sering dilupakan itu daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu kemarin kan kita sudah sempat bahas menggunakan Zotero ya. Nah, pas menggunakan Zotero atau Mendeley itu kan saya sudah bilang di awal, jangan lupa Zotero dan itu tuh harus dicek ulang gitu sekali lagi, karena hasil yang sudah dibuat dalam bentuk otomatis itu masih salah gitu, jadi masih perlu dibetulkan lagi. Nah ini ya, penulis menggunakan aplikasi EndNote, Mendeley, Zotero, kemudian perhatikan penulisan nama jurnal, kemudian kewajaran jumlah pustaka, jadi minimal 15. Kemudian termasuk literatur primer. Terus apa namanya? Ya, terlalu banyak, jangan menggunakan rujukan ke Wikipedia, terus ke news ya, artikel berita gitu. Sebisa mungkin hindari rujukan-rujukan ke yang seperti itulah. Jadi skripsi, tesis itu juga kalau bisa tuh dihindari. Kemudian, nah ini ya plagiasi. Jadi plagiasi ini biasanya saya menggunakan Turnitin. Jadi kalau di dalam Turnitin itu kita bisa ngelihat kamu nulis itu plagiasinya berapa persen gitu. Jadi rata-rata kita ngasih target itu sebesar 20%. Nah, jadi persentase kemiripan itu relatif oke gitu ya. Walaupun kalau masih 20% itu masih dianggap oke gitu ya. Jadi belum terlalu tinggi. Tapi kalau udah lebih dari 20% berarti plagiat itu terindikasi. Jadi tidak bisa untuk diteruskan. Nah, ini ya poin penyimpangan, jadi 0 sampai 10. Jadi ini apa istilah-istilah dalam plagiarism. Kemudian sedang ini ya 20 sampai 100, 110 sampai 250 dan seterusnya ini ya. Jadi ya itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan standar kualitas artikel. Kemudian saya juga ingin memberikan informasi begitu. Mungkin ini saya stop dulu sebentar, kemudian oke. Ya, mungkin sebentar aja ya. Jadi saya share di sini. Jadi ini contoh. Jadi kalau kalian mau mencari jurnal atau artikel ilmiah, sorry, itu di sini ya. Jadi di Google Scholar. Jadi ketika kalian cari di Google Scholar, kemudian misalkan kalian cari pengelolaan sampah di Indonesia atau pengolahan sampah plastik gitu. Nah, itu ada banyak nih jurnal-jurnal ya yang bisa kalian cari gitu. Nah, ini bisa di customize. Jadi misalkan dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, di sini ada nih muncul nih. Ini nama. Nah, ini mungkin saya klik salah satu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah nama jurnalnya. Jadi jurnal tadi saya bilang ya, jurnal itu kumpulan artikel ilmiah. Kemudian ini title-nya, ya. Ini adalah nama penulisnya. Ini afiliasinya, tadi yang saya bilang. Kemudian ada emailnya. Kemudian abstrak ya. Abstrak juga tadi kan ada beberapa step ya, ada latar belakang, ada tujuan. Nah, ini
Ini latar belakang, ini tujuan, kemudian metode, ya. Kemudian ini adalah hasil, kemudian ini temuan ya. Nah, jadi ini sudah memenuhi apa namanya standar-standar artikel ilmiah yang baik dan benar, itu ya. Terus ada kata kunci, kemudian ada latar belakang. Nah, latar belakang ini juga harus di breakdown ya. Tadi yang seperti saya bilang ada latar belakang, kemudian jadi dalam pendahuluan tuh ada latar belakang, kemudian ada studi literatur ya, ini studi literatur ya. Kemudian ada gap analisis. Nah, ini misalkan gap analisis mana ya ini ya. Nah, ini mungkin ya. Kemudian tujuan. Nah, ini. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan untuk menjelaskan sistem pengolahan sampah plastik di Kota Salatiga dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh dari, nah ini ada hasil pembahasan, kemudian ada metode, ini metode penelitiannya gitu ya. Kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada ini nyeritain pengelolaan sampah ya di Kota Salatiga, ini ada pembahasan ya. Kemudian ya ada kesimpulan, kemudian terakhir daftar pustaka. Tapi di sini nggak ada acknowledgement ya, nggak ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih itu tidak wajib. Jadi yang wajib itu ya imrat tadi, kesimpulan dan lain sebagainya gitu. Oke, ini mungkin yang terkait dengan jurnal ya. Kenapa kita harus baca jurnal? Karena dari jurnal kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Contohnya misalkan ini saya kasih contoh dari Instagram ya. Warung Sains. Sorry. Nah, ini ya, kalian bisa lihat di Warstag Media. Di sini sebenarnya banyak sih yang apa kita ambil dari, nah ini nih, tim peneliti UGM berhasil prediksi gempa bumi 4 hari sebelumnya. Jadi ini masuk ke jurnal. Jadi jurnal ini apa ya, temuan-temuan terbaru di bidang yang sedang kita geluti gitu. Jadi oleh karena itu saya bilang jurnal ini jadi penting bagi kalian yang menggeluti bidang penelitian gitu ya. Ketika kalian lagi melakukan penelitian, kalian harus cari tuh penelitian-penelitian apa sih sebenarnya yang sedang trending, yang sedang yang apa perlu, yang sedang booming saat ini gitu. Dan bagaimana kita bisa terlibat di dalam penelitian itu. Nah, itu kurang lebih ya terkait dengan jurnal dan serba-serbi penulisan ilmiah. Nah, ya ini waktunya mungkin karena waktunya sebentar lagi ya. Jadi saya nggak akan berlama-lama terkait dengan ini. Jadi untuk minggu ini insya Allah nggak ada tugas. Jadi saya masih menunggu. Kalau misalkan ada yang mau memperbaiki tugas yang kemarin, saya persilahkan. Walaupun sebenarnya waktunya udah lewat ya. Cuman kalau waktunya lewat, saya juga kasih adil ya. Jadi nilainya juga saya bedakan gitu dengan yang sudah ngumpulin tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kemarin ada yang baru ngumpulin gitu, saya lihat juga. Kemudian kita masih ada pertemuan satu lagi minggu depan. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti akan saya isi dengan apa evaluasi artikel ya. Jadi metode evaluasi artikel atau review artikel seperti ini. Nanti tugasnya adalah untuk mencari kesalahan dari sebuah artikel ilmiah yang harus dikumpulkan sebelum UTS. Nanti ketika UTS tugasnya adalah membuat tulisan ilmiah
Jadi waktunya akan panjang, saya buat panjang gitu. Saya buat panjang mungkin sekitar 1 atau 2 minggu. Nanti apa namanya? Ya, itu tadi ya. Jadi ini semacam gambaran dulu lah. Nanti akan saya kasih share jelasnya untuk lebih jelasnya minggu depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis ya. Nanti kalau misalkan pun ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat grup WA. Saya masih aktif sampai 1 jam ke depan. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, nggak ngerti, nanti mungkin akan saya kasih voice note atau apa gitu kalau misalkan harus panjang gitu ya ngejelasinnya. Ya, mungkin itu sementara dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Seperti di kelas sebelumnya, saya bilang ya selamat tahun baru ya kalau di sini. Biasanya tahun baru tuh buat holiday, buat liburan. Jadi selamat berlibur. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk materi terakhir sebelum ke UAS. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yes.